SD biayanya lebih mahal dari kuliah, sering banget dong kayak gitu. Pertanyaannya kenapa harus lebih murah? Iya kan, ngurusin anak SD, anak umur 6 tahun tuh ke toilet aja masih nggak ikhlas loh. Jadi kayak masih bisa ngurus anak SD dibandingin anak kuliah. Jadi sebenarnya kan sangat wajar kalau biayanya ternyata mungkin kamu ngerasa itu mah biaya kuliah aku sekian tahun, masa cuma uang makan SD doang. Ya ternyata ngurusin kamu kuliah kan lebih gampang ya, kamu udah nggak perlu diurusin makannya. Pada kali ini saya membantu teman-teman yang masih remaja atau masih pemuda atau baru lulus SMA atau SMK untuk bisa mempersiapkan dana atau biaya kuliah. Sebenarnya yang paling bagus atau idealnya startnya itu dimulai dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA atau SMK atau SLTA yang lainnya, jurusan yang lain. Tapi tidak mengapa buat teman-teman yang sekarang ini sudah kelas 2, kelas 3 SMP ataupun SMA, tidak terlambat, masih ada waktu, tetapi ya mungkin perlu kerja lebih ekstra, perlu persiapan lebih ekstra. Bisa saja kita menggunakan beasiswa-beasiswa berkaitan dengan kuliah, tapi bisa saja teman-teman bayar dengan biaya sendiri. Sebenarnya semua orang itu bisa saja untuk kuliah dengan biaya sendiri, asalkan itu dipersiapkan. Buat teman-teman yang belum tahu alasannya mengapa harus kuliah, meskipun teman-teman mau berbisnis, mau bekerja dan sebagainya, itu sebenarnya 3 hal yang tidak perlu dipisah-pisah dan tidak perlu di-compare atau dibanding-bandingkan, karena semuanya saling terkait itu dan saling berkaitan dan bisa berjalan bersamaan. Nah, berkaitan dengan video yang membahas tentang alasan kenapa harus kuliah, teman-teman bisa lihat link yang ada di atas atau di deskripsi bagaimana membangun strategi kuliah dengan lebih baik tanpa bingung biaya. Tapi di situ ada sekitar 7 alasan penting yang harus dimengerti sebelum teman-teman kuliah. Oke, langsung saja. Jadi saya melihat di channel Kak Felicia berkaitan dengan membangun finansial yang sehat dan sebagainya. Beliau juga mewawancarai temannya berkaitan dengan biaya sekolah anaknya. Ternyata anaknya itu sekarang masih SD kelas 3 kalau nggak salah ya. Dan dipersiapkan tentang biaya sekolahnya. Bayangin SD kelas 3 aja biaya sekolahnya setiap bulan ya jutaan, ya di atas 2 juta. Nah, apalagi kita aja kalau kuliah ya ada yang 1 bulan paling cuma 1 juta atau 2 juta. Tapi itu anak SD aja udah segitu, karena ya di sekolah yang berkualitas. Kenapa bisa membiayai sebegitu besar berkaitan dengan biaya pendidikan? Salah satunya adalah orang tuanya telah mempersiapkannya dengan baik. Dan di channel itu juga dibahas bagaimana orang tua mempersiapkan biaya pendidikan sedemikian rupa kepada anaknya sampai kuliah. Ya, kita akan membahas strategi Z bagian 1 yang akan menolong teman-teman untuk mempersiapkan diri tentang biaya kuliah. Kalau dari wawancara saya secara sederhana, kemudian melihat dan berdasarkan pengalaman pribadi, sebenarnya kalau saya boleh berpendapat, setiap orang itu bisa menguliahkan anaknya tanpa pusing biaya. Atau setiap kalian itu bisa kuliah sendiri tanpa memusingkan biaya. Nah, saya sendiri juga mengalami beberapa tantangan, kendala-kendala karena dulu waktu masih SMA, SMK tidak pernah mempersiapkan diri untuk biaya kuliah dan orang tua juga tidak mempersiapkan itu. Oleh sebab itu banyak sekali tantangannya. Nah, sebelum teman-teman terlambat, jangan lupa untuk persiapan dari sekarang. Ayo kita langsung saja di layar berkaitan dengan strategi JET level 1. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman mau lengkap ya lihat di level-level setelah ini. Jadi saya membuat strategi JET ini. Tujuannya supaya teman-teman bisa mempersiapkan biaya kuliah dengan lebih baik. Dan di sini nanti ada beberapa pembagian di sini. Ya, ada beberapa pembagian gitu. Nah, di sini tujuan teman-teman tuh kuliah itu kalau menurut Kemendikbud atau maksudnya Bapak Menteri, Mas Menteri, itu bukan untuk cari kerja. Kuliah itu untuk belajar. Jadi kalau belajarnya sungguh-sungguh, maka nanti ke depan nggak perlu nyari kerja, pasti akan dicari orang untuk bekerja bersama dengan dia. Atau teman-teman mau bangun usaha sendiri juga boleh. Nah, ini di sini goal atau cita-cita. Goalnya apa, teman-teman? Goalmu apa di sini? Kemudian kalau goalmu di sini sudah ada, berikutnya adalah kamu sekarang startnya apa di sini? Startnya
Gini ya. Startnya kamu di mana sekarang? Jadi berharap teman-teman bisa tahu apa yang mau dikerjakan. Sekarang misalnya kalau goalmu di sini jadi misalnya guru atau akuntan misalnya. Misalnya kalau guru apa di sini harus lebih detail. Guru SD, guru SMP, guru SMA, dosen atau guru TK atau guru ngaji misalnya. Nah, goalnya apa? Kalau teman-teman sudah selesai studi lanjut. Nah, kemudian di sini kalian hobinya apa? Startnya, bisanya apa? Kemudian kekuatan orang tua biayanya apa? Atau sejak kecil kalian sering ngapain? Bergelut di bidang apa? Misalnya kalau di sini guru, ya berarti mungkin kamu sejak kecil suka ngajarin orang lain nggak? Suka ngajarin teman-temanmu nggak? Gitu. Suka nasihatin teman-temanmu nggak? Itu tuh dicek. Kalau enggak, berarti mungkin perlu persiapan yang ekstra. Jadi bisa saja untuk mencapai ini, meskipun di sini sangat belum pernah punya pengalaman yang mendukung berkaitan ini, tapi nggak apa-apa, masih ada waktu, gitu ya. Nah kemudian setelah ini startnya di sini, kalian sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMP, kelas 1 SMA, atau kelas berapa? Misalnya kelas 1 SMP, di sini kelas 2, di sini kelas 3. Ya, sorry ya gambarnya kayak gini ya, oret-oretan ya. Di sini kelas 1 SMA, ini kelas 2 SMA, ini kelas 3 SMA. Gitu ya, misalnya begitu. Nah, kemudian kalau udah begini, teman-teman mau berangkat dari mana? Di sini mau, misalnya anggap saja teman-teman ini masih SMP ya, nanti yang SMA menyesuaikan. SMP kelas 1 misalnya, di sini. Nah, kalau kalian udah punya cita-cita, punya goal, mau jadi seperti apa, ini bisa berubah nantinya, tetapi tidak apa-apa, baik juga untuk persiapan. Ya, berharap tidak berubah, supaya pencapaiannya lebih mulus gitu. Tapi kalau berubah-berubah ya mungkin perlu ekstra, mungkin agak ngulang-ngulang sedikit gitu. Tapi kalau berubah pun ya harapannya jangan jauh dari persiapan yang sudah teman-teman persiapkan. Misalnya, kelas 1, yuk kita mulai dari nabung misalnya. Nabung misalnya. Nabung, apalagi yang bisa mendapatkan penghasilan misalnya. Nabung dari uang saku, kemudian uang pesangon lebaran, kemudian ada saudara datang kira-kira ngasih uang saku misalnya, atau mancing atau jual ikan misalnya, atau apa ya misalnya, jualan jadi reseller gitu, bisa di sini. Nah, nanti di sini kalau kalian mau jadi guru, kalian harus melihat misalnya guru bahasa Inggris untuk SMA, bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu kira-kira kalian mau, kalau guru kan berarti bahasa Inggris yang edukasi, bukan bahasa Inggris yang hanya sekedar percakapan kayak di pariwisata yang ngomong-ngomong biasa gitu lah. Tapi kalau di pendidikan untuk ngajar berarti ya bahasa Inggrisnya pendidikan. Itu berbeda. Nanti buat teman-teman yang sastra, yang bahasa Inggris edukatif juga bisa ngasih tambahan di kolom komentar. Nah, misalnya di sini bahasa Inggris. Kemudian teman-teman lihat kampus terdekat. Kenapa kampus terdekat? Karena itu akan mempengaruhi biaya transportasi. Gitu. Tapi kalau mau lebih jauh ya enggak apa-apa. Gitu. Mungkin luar pulau. Misalnya kampus terdekat dulu ya. Misalnya kampus terdekat jaraknya nggak usah jauh-jauh, misalnya kalau ada 30 kilo dari rumah, misalnya gitu, 30 kilo. Nah, kemudian transport kesananya berapa? Itu nanti kita hitung. Nah, kemudian setelah itu biaya kuliah di kampus ini, kampus A ini berapa? Selama 4 tahun. Ya, S1 itu kan 4 tahun. Biaya kuliahnya berapa misalnya? Kalau yang paling umum sih 70 sampai 80 ya, yang paling sederhana, standar. 80 juta misalnya. Oke, 80 juta di sekolah itu. Kemudian persiapannya di sini. Nah, misalnya sehari teman-teman bisa nabung 10.000. 10.000 misalnya. Nah, misalnya di sini hitung-hitungan ya 10.000. Misalnya 10.000 atau terlalu berat 10.000, 5.000 lah.
5.000 dikali, ya kalau dipotong hari Minggu atau hari Sabtu ya anggap aja 20-an 5 lah ya. Dikali 25 sama dengan 125.000 per bulan. Per bulan 125.000 dikali 1 tahun. Dikali 12. Anggap aja 12 gitu ya. 1.500.000 teman-teman. Nah, di sini teman-teman sudah punya di tahun pertama mau naik di tahun kedua ini sudah punya modal 1.500.000. Ya. Gitu ya. Nah, gitu aja. Nah, ini belum bicara persiapan yang lain, ini baru biaya. Nah, di tahun kedua 1.500.000 kan tetap tuh. Ditambah 1.500.000 ini kan jadi modal. Nanti di tahun kedua kalian sudah dapat uang tabungan lagi 1.500.000. Berarti saya 1.500.000 dikali 2 gitu aja. 3 juta. Nah, apalagi kalau uang tabungan ini kalian taruh di tempat yang menghasilkan lagi, uangnya dikembangin lagi, ya bisa banyak. Gitu. Nah, ini belum saya hitung sampai sini ya, nanti pasti banyak. Ini akan tercapai 80 juta. Nah, kemudian kalau teman-teman belajar tentang ini, apalagi yang bisa menolongmu untuk bisa dapat kemudahan berkaitan dengan biaya kuliah? Ya, beasiswa. Nah, pertanyaannya, kalian punya kenalan beasiswa? Apa orang yang berpengalaman dalam hal beasiswa? Enggak. Meskipun teman-teman masih remaja atau masih SMP, SMA. Kalau belum, cari. Kemudian cari di internet sumber-sumber beasiswa. Banyak sekali beasiswa. Nah, sebenarnya banyak beasiswa, tapi karena banyak di antara kita ini nggak tahu, ya yang menikmati orang-orang yang tahu saja, gitu. Dan yang mau berjuang. Nah, misalnya itu beasiswa dan sebagainya. Itu akan saya bahas di sesi kedua. Kemudian akan saya kasih clue lagi, kalau kalian misalnya pengen jurusan bahasa Inggris, maka persiapan apa yang kalian mulai persiapkan dari sekarang? Gitu. Ya tentunya kalian mulai ngeliat film-film bahasa Inggris, mulai ngafalin kosakata gitu, supaya nanti waktu kalian kelas 3 SMA atau SMK kalian sudah oke. Seperti itu, tidak mulai dari nol waktu di kampus. Yang membuat orang itu lama waktu kuliah yaitu mulai dari nol atau nggak pernah disiapkan sejak awal dan sebagainya, atau ngambil jurusan yang tidak disukai. Gitu saja video pertama. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video pertama berkaitan dengan strategi chat. Nanti akan saya bahas beberapa tahap supaya teman-teman bisa mengikuti. Nah, biasanya kalau saya ngadain kelas offline ini yang berbayar, tapi ini coba saya bagikan versi free-nya supaya teman-teman minimal dapat gambarannya. Tapi kalau yang mau detail, mau didampingi secara rinci, ya bisa chat di kolom yang ada, nanti akan saya dampingi. Untuk biayanya ya bisa disesuaikan dengan kantong. Nah, saya punya kelas juga komunitas coaching, maksudnya jadi siapapun yang mau sama-sama bertumbuh juga bisa join. Nah, kali ini saya mendorong teman-teman pasti bisa kuliah kalau dipersiapkan dengan baik. Jangan lupa subscribe channel ini dan share. Bye-bye.